Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk ke materi kelas 11 ya. Kita akan mengulang kembali tentang materi kelas 11 yaitu trigonometri. Trigonometri sebelumnya sudah dipelajari di kelas 10 semester 2, 10 matematika wajib. Kita lanjutkan di kelas 11 matematika peminatan materi trigonometri itu tentang yang pertama ada jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama kita bisa lihat bareng-bareng di sini untuk sin A plus B atau sin A min B ya. Tanda plus minus di sini kita lihat. Kalau sin A plus B maka tanda hasilnya juga penjumlahan atau plus. Kalau tanda pengurangan nih sin A plus B atau sin A min B itu hasilnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Kalau negatif berarti tanda plus di belakang juga jadi negatif ya, sesuai dengan soalnya. Sinnya positif berarti jawabannya juga positif rumusnya. Kalau sinnya soalnya negatif, rumusnya juga negatif. Yang kedua tentang kosinus. Kosinus sudut A ditambah B. Kosinus sudut A dikurangi B. Nah, kalau di sini untuk cos beda dengan sin. Kalau cos rumusnya, kalau soalnya penjumlahan, rumusnya jadi pengurangan. Kalau soalnya pengurangan, rumusnya jadi penjumlahan. Dan tangen ini sama dengan sin dan cos. Kalau tangan A ditambah B berarti tangan A ditambah tangan B dibagi 1 dikurangi tangan A dikalikan tangan B. Kalau tangan A dikurangi tangan B berarti tangan A dikurangi tangan B dibagi 1 ditambah tangan A dikalikan tangan B ya. Kita ikuti tanda di rumus ini. Kalau yang atas plus berarti ya plus, yang bawahnya min ini ya. Kita ikuti saja rumusnya. Cukup sederhana. Langsung saja ke contoh soalnya. Soal yang pertama. Nilai sin 45 dikalikan cos 15 ditambah cos 45 dikalikan sin 15 sama dengan berapa? Nah, ini rumus penjumlahan yang mana? Sin cos adalah rumus dari cos ya. Sin cos adalah rumus dari cos, bisa kita lihat bersama-sama di sini. Berarti kalau tanda di sini positif, berarti rumusnya sama dengan cos 45 dikurangi 15 sama dengan cos 30 derajat. Cos 30 derajat berapa nilainya? Ya setengah akar 3. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Diketahui nilai sin alfa cos beta sama dengan 1/5 dan sin alfa dikurangi beta sama dengan 3/5. Untuk 0 derajat kurang dari alfa kurang dari 180 berarti ini kuadran 2. Dan untuk 0 kurang dari beta kurang dari 90 berarti ini beta di kuadran 1. Oke, yang ditanyakan adalah sin alfa plus beta. Nah, ini ada bentuk kuadran, kita tuliskan dulu untuk mengingat. Ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kuadran 1 semua nilainya positif, kuadran 2 hanya sin yang positif, kuadran 3 hanya tangen yang positif, dan kuadran 4 hanya cos yang positif. Ini harus sudah hafal ya, nggak usah dibolak-balenin. Ini harus sudah hafal. Rumusnya semua cinta cos. Langkah selanjutnya, karena di sini ada kuadran 2 dan kuadran 1 ya. Berarti ada langkah khusus sebelum kita masuk ke rumus. Sebelum kita mengerjakan, oke. Rumusnya dulu ya, rumusnya dulu. Sin alfa plus beta sama dengan sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin
beta. Nah, kalau sin alfa cos beta sudah diketahui nilainya positif, yaitu 1/5. Terus masalahnya yang belakang sekarang, cos alfa sin beta. Cos alfa di kuadran kedua, cos nilainya adalah negatif ya. Ingat, cos di kuadran kedua nilainya negatif, berarti cosnya negatif. Terus sin beta ini kan positif ya. Nah, berarti nilai dari cos alfa sin beta nanti harusnya adalah negatif. Oke, ini pedoman di sini dulu. Terus selanjutnya cos alfa sin beta kita belum tahu nilainya, jadi kita sementara lewat dulu. Kita cari nilai cos alfa sin beta. Cos alfa sin beta bisa kita peroleh dari yang diketahui, yaitu sin alfa min beta. Nilainya adalah 3/5. Rumusnya sin alfa min beta adalah sin alfa cos beta dikurangi cos alfa sin beta. Nilainya 3/5. Terus diketahui sin alfa cos beta 1/5 dikurangi cos alfa sin beta sama dengan 3/5. Sekarang min cos alfa sin beta adalah 3/5. Ini pindah jadinya min 1/5. Nah, kita lanjutkan di sebelahnya. Negatif cos alfa sin beta sama dengan 2/5 ya. 3 dikurangi 1, 2. Sekarang karena di sini masih ada negatif, berarti cos alfa sin beta nilainya adalah min 2/5. Oke ya. Cos alfa sin beta sudah diketahui nilainya min 2/5. Kita masukkan ke sini. Oke ya. Tadi cos alfa sin beta nilainya negatif, berarti kita masukkan dulu min dari min 2/5. Oke. Min yang ini adalah nilai dari cos alfa sin beta ya, karena cos alfanya nilainya negatif, sin beta nilainya positif, makanya hasilnya negatif. Negatif dari min 2/5 berarti sama dengan 1/5 ditambah min kalikan min juga jadinya ditambah, terus 2/5 berarti hasilnya adalah 3/5. Jawabannya yang E ya. Ini salah kuncinya. Oke, jawabannya yang E. Selanjutnya ada perkalian sin dan cos. Rumusnya ada 4. Rumus ini diambil sebenarnya dari pengembangan dari rumus jumlah dan selisih sin dan cos ya. Rumus yang pertama tadi dikembangkan jadi rumus perkalian. Yang pertama ada 2 sin A cos B, terus yang kedua ada 2 cos A sin B, yang ketiga ada 2 cos A cos B, dan yang terakhir ada min 2 sin A sin B. Ya, ini bisa dilihat nanti. Nah, langsung ke contoh soalnya saja biar gampang. Oke, ditanyakan nilai dari cos 10 derajat dibagi cos 40 dikalikan cos 50 adalah, nah ini yang kita kerjakan adalah yang perkalian dulu, pembagiannya kita abaikan. Oke, cos dikalikan cos, di sini sudah ada rumusnya, cos dikalikan cos. Ya. Kita kerjakan yang cos 40 derajat dikalikan cos 50 derajat, rumusnya sama dengan setengah dikalikan cos A plus B, berarti 40 tambah 50, terus ditambah cos 40 dikurangi 50 derajat ya. Rumusnya sesuai di sini, setengah cos A plus B dikalikan cos A min B. Oke, kita lanjutkan.
sama dengan setengah dari dalam kurung cos 40 tambah 50 adalah cos 90 ditambah cos 40 dikurangi 50 cos min 10. Oke. Setengah cos 90 berapa? 0. Terus cos min 10 sudah disebutkan di kelas 10 bahwa cos sudut negatif nilainya sama dengan plus cos. Berarti plus cos 10 derajat. Nah ini nolnya kita nggak usah tuliskan. Kita kembalikan ke soal. Nilai dari cos 10 dibagi cos 40 kali cos 50. Berarti sama dengan cos 10 dibagi setengah kali cos 10. Ini cos 10 bisa dicoret dengan cos 10. Berarti 1/setengah sama dengan 2. Jawabannya B. Lanjut ke yang ketiga, penjumlahan sin, cos, dan tangen. Bisa dilihat di sini rumusnya ada 6. Untuk sin A tambah sin B ada sin A dikurangi sin B, ada cos A ditambah cos B, ada cos A dikurangi cos B, terus tangen A ditambah tangen B, terus tangen A dikurangi tangen B. Ini juga sama pengembangan dari rumus yang pertama, yaitu rumus jumlah dan selisih sin dan cos. Oke, langsung ke contoh soal. Di sini oke, yang pertama, nilai dari sin 75 dikurangi sin 165. Rumusnya sin min sin sama dengan 2 cos setengah 75 ditambah 165 dikalikan sin setengah dari 75 dikurangi 165 sama dengan 2 cos setengah 75 tambah 165 adalah 240 dikalikan sin setengah 75 dikurangi 165 min 90 sama dengan 2 cos 240 dibagi 2 berarti 120 derajat. Terus sin 90 dibagi 2 min 45. Oke, terus 120 di kuadran kedua. Kuadran kedua nilainya negatif, berarti 2 dikalikan min cos. Berapa yang nilainya 120? Adalah 180 dikurangi 60. Terus sin min 45 itu nilainya adalah min dari sin 45. Oke, ini adalah sudut berelasi sudut negatif sama dengan 2 kali min cos 60 dikalikan min sin 45. Hasilnya sama dengan min kali min positif, terus 2 dikalikan cos 60 setengah dikalikan sin 45 setengah akar 2 sama dengan, ini bisa dibagi setengah akar 2. Jawabannya yang D. Oke, kita lanjut nomor 2. Nilai sin 75 tambah sin 15 cos 105 dikurangi cos 15. Rumusnya kita tulis dulu. Sin berarti 2 dikalikan sin setengah 75 ditambah 15 dikalikan cos setengah 75 dikurangi 15 dibagi cos min cos, berarti rumusnya min 2 sin setengah 105 ditambah 15 dikalikan sin setengah 105 dikurangi 15. Kita lanjutkan perhitungannya. Ini 2 bisa dibagi dengan 2 habis.
Terus sin setengah 75 tambah 15 adalah 90, berarti sin 45, ini cos dikurangi berarti 60, setengahnya berarti 30, dibagi 105 tambah 15 adalah 120, setengahnya berarti sin 60 dikalikan sin setengah dari ini dikurangi 90 bagi 2, sin 45 derajat. Ternyata ada yang sama, yaitu sin 45 bisa dibagi dengan sin 45. Sama dengan cos 30 setengah akar 3 dibagi sin 60 juga setengah akar 3. Setengah akar 3 dibagi setengah akar 3 sama dengan 1. Jawabannya yang E. Oke, kita lanjut yang keempat. Ada sudut rangkap. Sudut rangkap ada sin 2A, ada cos 2A, ada tangen 2A. Sin 2A rumusnya sama dengan 2 sin A cos A. Cos 2A rumusnya cos kuadrat min sin kuadrat A. Terus ada juga rumus yang kedua. Ini cos ada 3 rumus, bisa dipakai semuanya. Ya, maksudnya dipakai salah satu dari ketiga ini. Ini semua tinggal pilih ya, sesuai soal yang dibutuhkan nanti. Ada 2 cos kuadrat A min 1 atau 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Dan yang kelima atau materi selanjutnya adalah persamaan trigonometri. Persamaan trigonometrinya ini biasanya udah disampaikan juga di kelas 10. Ada sin X sama dengan sin P. Berarti X yang pertama adalah P ditambah 360 dikalikan K. Dan yang kedua ada 180 dikurangi P. Terus kalau yang kedua rumusnya cos X sama dengan cos P. Di sini nilainya X yang pertama adalah P ditambah 360 dikalikan K. K nanti ini konstanta. Terus X yang kedua adalah min P ditambah 360 dikalikan K. Yang ketiga ada tangen X sama dengan tangen P. Ini sama dengan sin ya. Yang membedakan adalah di sini perkaliannya pakai 180. Dan bentuk persamaan yang ketiga adalah bentuk persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat berarti nanti harus difaktorkan caranya ya. Caranya difaktorkan. Bentuk yang kelima dari persamaan trigonometri adalah bentuk K cos X min alfa, di mana bentuk umumnya nanti adalah A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X min alfa, di mana nilai K itu adalah akar dari penjumlahan koefisien depan dan koefisien belakang, depan A dan depan sin. Koefisien depan dari cos dan koefisien di depan dari sin. Dan alfanya diambil dari tangen. Tangen alfa adalah B per A. Ini nanti langsung ke soal saja biar tidak bingung ya. Oke, contoh soal. Himpunan penyelesaian dari persamaan sin 3x tambah 30 derajat sama dengan setengah akar 2 untuk interval antara 0 sampai 180 derajat. Oke, rumusnya sin 3x ditambah 30 derajat sama dengan setengah akar 2. Kita karena ini persamaan berarti kita samakan. Depan rumusnya sin, berarti ini setengah akar 2 juga harus kita jadikan sin. Ya, berarti ini sin 3x plus 30 ini sama dengan sin yang nilainya setengah akar 2, yaitu sin 45 derajat. Oke, sekarang yang pertama ya, yang pertama kan tadi ada 2 ya rumusnya untuk sin. Yang pertama 3x plus 30 sama dengan 45 ditambah
360 dikalikan K. Berarti 3X sama dengan 45. Ini 30-nya kita pindah, berarti min 30 ditambah 360 dikalikan K. Berarti nilai dari X-nya sama dengan, ini 45 dikurangi 30 adalah 15, dibagi 3 berarti 5, ditambah 360 dibagi 3, 12, 0, 120 dikalikan K. Oke, untuk yang pertama K sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan, ya, 5 dikalikan 120 kali 0 berarti 5. Terus jika K-nya sama dengan 1, maka nilai X-nya sama dengan 5 ditambah 120. 125. Kalau K-nya sama dengan 2, berarti kan sudah 240. Ini enggak memenuhi, berarti sudah mentok ya di angka 5 dan 125. Berarti jawabannya antara B atau D ya. Kita ada rumus yang kedua, bahwa yang kedua adalah 3X ditambah 30 sama dengan, rumusin persamaannya adalah 180 dikurangi alfa, alfanya 45 ditambah 360 dikalikan K. Jadi 3X sama dengan 180 dikurangi 45 adalah 135, dikurangi lagi dengan 30 berarti 105. Ditambah 360 dikalikan K. Oke, berarti X-nya sama dengan dibagi 3, 105 bagi 3, 35 ditambah 360 bagi 3, 120 kalikan K. Untuk K sama dengan 0, berarti nilainya X-nya sama dengan 0 kali 120, 0 tambah 35, berarti 35 derajat. Terus untuk K sama dengan 1, berarti 1 kali 120, 120 ditambah 35, berarti X-nya 155. Himpunan penyelesaiannya sama dengan 5, terus 35, terus ada 125, ada 155. Jawabannya yang D ya. Selanjutnya soal nomor 2. Himpunan penyelesaian dari persamaan cos 2x ditambah 3 sin x sama dengan 2. Nah, di sini ada cos 2x dan sin x. Ini kan nggak sama ya. Selain nggak sama, di belakang cos atau di belakang x ini yang satu 2x, yang satunya lagi x. Ini nggak bisa diselesaikan. Syarat yang pertama harus bisa diselesaikan, harus sama ya. Yang di belakang trigonometri ini harus sama. Berarti kita harus samakan dulu. Cos 2x ini sama saja sudut rangkap. Oke, yang pertama cos 2x ini nilainya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x ya. Kan ada yang 2 cos kuadrat x min 1. Tapi kita pakai yang sin. Kenapa? Karena persamaannya di sampingnya adalah sin. Jadi kita jadikan sin semuanya. Kita kembalikan ke soalnya. Kita tulis cos 2x jadinya 1 min 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x. 2-nya kita pindah ke depan, dikurangi 2 sama dengan 0. Berarti min 2 sin kuadrat x ditambah 3 sin x min 2 ditambah 1 berarti min 1 sama dengan 0.
Sekarang kita kalikan negatif, jadinya 2 sin kuadrat X ditambah, bukan ditambah, dikurangi 3 sin X ditambah 1 sama dengan 0. Kan ini kalikan negatif. Jadi negatifnya hilang. Sekarang kita faktorkan. 2 sin X, yang satunya sin X. Perkalian 1 jelas 1 sama 1. Karena tengah-tengahnya min 3, berarti ini min dan min. Oke, yang pertama kita punya nilai 2 sin X min 1 sama dengan 0, berarti sin X sama dengan setengah. Dan yang kedua, sin X sama dengan 1. Ini belum selesai. Nah, langkah selanjutnya kita buat himpunan penyelesaiannya. Sin X yang nilainya setengah itu berapa? Yaitu sin 30 ya. Sin 30. Terus ada sin berapa lagi yang selain 30 yang nilainya setengah? Ini kan kuadran 1 ya, pasti ada di kuadran 2. Kita lanjutkan pakai rumus. X sama dengan 30 plus 360 K, berarti K-nya sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 30. Ya, kalau K-nya 1 udah nggak mungkin. Sekarang rumus yang kedua. X sama dengan 180 dikurangi 30 plus 360 kalikan K. Berarti X-nya sama dengan 150 ditambah 360 dikalikan K. Kalau K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 150 ya. Nih, yang pertama 30, yang kedua 150. Ini sudah ada contohnya D atau E. Bisa saja ya, tapi katanya jawabannya D. Jangan percaya dulu. Kita selanjutnya, sin X sama dengan 1, berarti sin X sama dengan sin 90. Berarti X-nya sama dengan 90 plus 360 kali K. Untuk K-nya sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 90. K-nya sama dengan 1, berarti enggak dipakai. Terus yang kedua, X sama dengan 180 dikurangi 90 ditambah 360 dikalikan K. Nilainya sama kembali lagi, berarti nggak usah dilanjutkan. Oke, berarti jawabannya memang benar yang D, yaitu 30, 150 dan 90 ya, yang D. Kita lanjut nomor 3, nilai X yang memenuhi persamaan 2 cos X ditambah 2 sin X sama dengan akar 2 untuk 0 kurang dari X kurang dari 360. Nah, ini berarti bedanya dengan dua soal yang di atas, persamaan ini sudah sama ya, cos X belakangnya juga sin X, berarti nggak ada yang dirubah dari rumus. Nah, kalau dari rumus penjumlahan kan nggak ada cos plus sin, nggak ada, yang ada sin plus sin atau cos plus cos. Berarti ini adalah bentuk yang K cos X min alfa. Oke, kita tulis dulu rumusnya. A, cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X min alfa, bahwa K-nya sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat, dan tangen alfa nilainya sama dengan B per A. Oke, kita ke soalnya. Berarti A-nya 2, B-nya juga 2. Nah, berarti K-nya sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. Akar dari 4 tambah 4, 8, berarti bisa disederhanakan K-nya sama dengan 2 akar 3. 2 akar 2. Terus tangen alfa sama dengan B per A, 2 per 2.
tangan alfa sama dengan 1, berarti alfa tangannya nilainya 1 berapa? 45 derajat. Nah, berarti bisa kita tuliskan K cos X min alfa sama dengan K-nya 2 akar 2 cos X min 45 derajat. Setelah ini persamaan kita tulis ulang. Berarti jadinya 2 akar 2 cos X min 45 derajat sama dengan akar 2. Berarti cos X min 45 derajat sama dengan akar 2 dibagi 2 akar 2. Ini coret. Berarti sama dengan setengah. Oke. Cos X min 45 sama dengan setengah. Setengah ini cos dari berapa? 60 ya. Yang pertama penyelesaiannya berarti X min 45 sama dengan 60 derajat ditambah 360 kalikan K. Berarti X sama dengan 45 pindah ke belakang jadinya 105 ditambah 360 K. K-nya sama dengan 0, berarti nilai X-nya sama dengan 105. K sama dengan 1, enggak usah. Terus yang kedua, X min 45 sama dengan rumus cos. Yang kedua adalah min ya, min alfa, berarti min 60 plus 360 kalikan K. Berarti X-nya sama dengan 60 sama 45, berarti min 15 ditambah 360 K. Untuk K sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 360 dikalikan 0, 0. Berarti nggak pakai yang sama dengan 0. Kita pakai K sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti 360 dikurangi 15, 345. Jawabannya yang D, memang betul berarti. Oke, selanjutnya nomor terakhir, nomor 4. Nilai dari sin X dikurangi akar 3 cos X dikurangi akar 3 sama dengan 0. Untuk 0 kurang dari X kurang dari 360. Oke, kita tulis lagi bentuknya ya. A cos X ditambah B sin X sama dengan K cos X min alfa ya. A-nya berarti yang di depannya cos, ini A. Yang di depannya sin, ini B ya. Berarti K-nya sama dengan akar min akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan 3 tambah 1 akar dari 4, berarti K-nya 2. Sekarang tangan alfa sama dengan B per A. B-nya itu 1, A-nya min akar 3 ya. Tangan yang nilainya negatif berarti kuadran kedua. Oke. Sama dengan ini yang seperakar 3. Kita kalikan akar 3 per akar 3. Jadinya sepertiga akar 3. Min ya. Nilai tangan yang sepertiga akar 3 kan 30 ya. Karena di kuadran kedua berarti 180 dikurangi 30. Berarti alfanya adalah 150 derajat. Oke, kita kembali ya. Jadi K cosnya berubah menjadi K dikalikan cos X min alfa. Jadinya 2 cos X min 150 derajat. Nah, kan belum selesai. Kita kembalikan ke soal. Bentar, lupa soalnya. Oke, soalnya adalah sin X dikurangi akar 3 cos X min akar 3 sama dengan 0. Berarti K
cosnya kita tulis dulu 2 cos X min 150, terus min akar 3 sama dengan 0. 2 cos X min 150, akar 3 kita sampingkan, berarti jadinya akar 3 karena min pindah ruasnya jadi positif. Berarti cos X min 150 sama dengan ya setengah akar 3. Nah, udah tahu kan lanjutannya? Iya dong, berarti cos X min 150 sama dengan cos 30. Oke, setengah akar 3 adalah cos 30. Yang pertama, rumus cos kan ada alfa dan min alfa. Berarti X min 150 sama dengan 30 ditambah 360 dikalikan K. X-nya berarti 180 ditambah 360 dikalikan K. Untuk K sama dengan 0, berarti nilai X-nya 180 derajat. K sama dengan 1 tidak kita perlukan karena nanti melebihi batas. Yang kedua ada X min 150 sama dengan min alfa 30 ditambah 360 dikalikan K. Berarti X-nya sama dengan min 30 tambah 150, 120 plus 360 dikalikan K. K-nya sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 120. Kalau K-nya 1 juga nggak perlu. Oke ya, jadi jawabannya 120 dan 180. Apakah ada? Oh iya, ada yang A. Oke ya, sekian untuk video ini. Semoga ingat kembali tentang rumus-rumus trigonometri. Ya, belajar jangan lupa dari buku atau dari internet atau tanya ke temannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.